Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah bersekutu dengan setan. Cerita kali ini ditulis oleh Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Menjelang mentari menyingsing di ufuk timur, memancarkan aroma khas embun pagi dan basah dedaunan menari indah diterpa hembusan pelan angin semilir. Membuka tirai satu persatu lalu membuka jendelanya, menghirup dalam udara pagi di area pegunungan ini. Menikmati pagi kesekian kalinya dengan menyandang statusku sebagai seorang janda muda tepatnya. Hidup sendiri di rumah peninggalan mendiang Bang Miftah yang lumayan membuatku sepi akan kesendirian, tanah gundukan makamnya pun masih terlihat basah. Aku menjalani masa iddah yang membuatku terpukul saat menyadari bahwa aku sudah tidak lagi berteman di tempat tidur. Tidak ada lagi canda tawa di setiap pagi saat ku buatkan ia kopi dengan sedikit gula, menghidangkan sarapan nasi goreng udang kesukaannya, memasak makan siang hingga setia menunggunya pulang bekerja. Bang Miftah, lelaki kesayanganku, penjaga dan juga segalanya di hidup ini, telah pergi selama-lamanya tanpa pamit. Pagi itu, pukul 8, Bang Miftah memelukku mesra. Setelah tadi malam itu, kami bergula di ranjang dengan hangat, mengecup keningku dan memberikan senyum terbaiknya. "Tunggu aku kembali sayang," ucapnya. Ku balas dengan senyuman hangat. Setahun pernikahan kami belum juga dikaruniai buah hati. Mungkin karena keadaan ekonomi kami yang belum terlalu mencukupi. Pekerjaan Bang Miftah yang hanya sebagai kuli bangunan tidaklah cukup untuk membuatkanku istana yang besar. Tanah petak warisan dari mertua kami gunakan untuk mendirikan rumah kayu sederhana. Hanya ada satu kamar tidur, dapur, dan juga kamar mandi. Tapi aku mensyukuri semua ini. Membeli sayur ke warung sebelah rumah, meraciknya hingga mengidangkannya adalah kegiatanku sehari-hari. Tidak banyak uang mingguan yang diberikan Bang Miftah kepadaku. "Sudah isi belum, Mbak?" celetuk Marni, tetanggaku. "Belum, Mbak, masih disuruh sabar." Bagiku kehamilan bukanlah suatu kompetisi yang siapa cepat dia dapat. Kehamilan adalah urusan Tuhan, hanya Dia yang tahu segalanya. "Masa sudah setahun nikah belum cool juga?" sambungnya lagi. Aku meneruskan memilah sayuran yang ingin dimasak. Aku hanya bisa tersenyum. Ingin rasanya tidak berbelanja di sini, tapi hanya warung ini yang paling lengkap dan terdekat dengan rumahku. Maklum, motor kami hanya satu, itu pun dipakai Bang Miftah bekerja. Harus bisa kuhadapi kicauan kecil dari para tetangga yang terus menanyakan kabar kehamilanku. Mereka bahkan menyarankan untuk makan ini itu agar rahimku subur. Padahal Bang Miftah pun tidak pernah mengungkit tentang kehamilan. Tetanggaku sepertinya tidak kehabisan akal untuk merayu agar memakai cara yang mereka sarankan. Tidak hanya denganku, Bang Miftah pun tidak luput dari sasaran rayuan ibu-ibu agar mau mengonsumsi ini itu. Terlebih kedua orang tua Bang Miftah sudah meninggal. Mungkin mereka berperan layaknya orang tua yang sedang memberitahu anak bayinya. Aku melanjutkan pekerjaan rumah, mencuci dan memotong sayuran, berharap siang ini Bang Miftah pulang untuk makan siang. Kemudian ponselku bergetar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Bang." Karena aku tahu yang menelepon adalah kontak dari Bang Miftah. "Maaf, Mbak, ini saya Tikno. Mas Miftahnya jatuh dari atap rumah, Mbak." Wah, pakai tersambar petir rasanya. "Apa? Sekarang di mana?" kataku panik. "Sekarang kami mengantarnya ke rumah sakit, Mbak.
Aku langsung menutup teleponnya, meninggalkan sayuran yang siap ku masak begitu saja. Aku menuju rumah Mbak Warni, tetangga sebelahku. Mbak, tolong mbak. Rasa hatiku sudah tidak karuan. Ada apa mbak? Mbak Warni muncul dari dalam rumahnya. Tolong antarkan aku ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Bang Miftah jatuh dari atap. Mbak Warni bergegas menurunkan motor dari atas teras rumahnya. Aku memakai helm dengan rasa yang berkecamuk. Cepat mbak. Aku menepuk pundaknya. Tidak terasa air mataku berlinang sendirinya. Mengkhawatirkan keadaan Bang Miftah. Setiba di rumah sakit, aku langsung menuju ruang IGD. Kulihat Mas Tikno dan juga beberapa rekan kerja Bang Miftah. Aku turun dari atas motor Mbak Warni. Mbak, kata Mas Tikno. Bang Miftah mana mas? Tanyaku sambil menangis. Sepurone mbak, Mas Miftah. Bang Miftah kenapa mas? Semakin hancur rasanya hati ini. Mas Miftah sudah meninggal dunia mbak, kata Mas Tikno dengan pelan. Apa? Pandanganku mendadak gelap, aku limpung lalu pingsan. Tidak pernah aku sadari Bang Miftah meninggalkanku begitu cepat. Dia mengalami trauma di bagian kepala, hingga mengeluarkan darah segar akibat terjatuh dari atap rumah yang ia buat bersama rekan-rekannya. Aku masih ingat betul rasa bibir Bang Miftah saat mengecupku untuk yang terakhir kalinya. Kubuka kain jarik penutup tubuh jenazah Bang Miftah, meratapi dan menangis di sampingnya. Bau kapur barus membuat aroma parfum yang biasa dia pakai menjadi hilang. Keluarga besar pun tidak kalah dirundung duka. Setahun pernikahan adalah usia yang amat singkat untuk menikmati indahnya bahtera rumah tangga. Sampai suatu ketika, menginjak usia ke-25 tahun, aku menjalani hari-hari sepi tanpa seorang suami. Di usia muda, aku sudah menyandang status janda. Belum terpikir untuk menikah lagi, yang ku rindukan saat ini hanyalah sosok Bang Miftah berada di sampingku. Entah mengapa aku enggan mencuci gelas bekas kopi terakhir dari Bang Miftah pagi itu sebelum ia pergi untuk selama-lamanya. Gelas berisikan ampas kopi itu kusimpan di dalam kotak kardus bening dan meletakkannya di atas lemari, di mana aku selalu melihatnya saat ingin mengambil bumbu masakan. Baju terakhirnya yang bersimbah darah pun ku cuci bersih, kemudian melipatnya dan meletakkannya di tumpukan baju milik Bang Miftah. Menyemprotkan parfum kesukaannya, sesekali aku mengusap tumpukan baju-baju Bang Miftah apabila sedang membuka lemari. Hingga hari ke-14 pasca tragedi itu, sarung bantal dan spray di kasur pun enggan ku ganti. Aku masih mengenang pergulatan memadu kasih untuk yang terakhir kalinya di ranjang ini. Setiap merebahkan diri ke kasur, aku melirik bantal milik Bang Miftah yang selalu kutata pada tempatnya dan tidak bergeser sedikit pun, tepat di sebelah bantalku. Kini aku tidak bisa lagi merasakan dengus nafasnya dan suara denggur kelelahan itu. Sungguh aku merindukannya. Berulang kali kata sabar dan tabah terlontar dari sanak keluarga dan tetangga. Apa boleh buat, mereka tidak sedang berada di posisiku. Sepi tanpa siapapun, aku memutuskan untuk pulang ke rumah emak. Mengendarai motor peninggalan Bang Miftah, membawa baju seadanya. Aku tidak ingin terus-menerus dirundung duka mendalam jika tetap berada di rumah, mencari angin segar dan pemandangan yang sedikit mengalihkanku tentang kematian Bang Miftah. Bayang-bayang kepala Bang Miftah yang berdarah karena terbentur bongkahan batu gunung yang digunakan untuk pondasi rumah. Bahu kanannya patah akibat jatuh dari ketinggian sekitar 3 meter dari atas atap. Teringat perkataan Mas Tikno, dari kepala Bang Miftah mengeluarkan darah terus-menerus hingga telinga dan hidungnya mengeluarkan cairan merah pekat itu. Kepalaku pusing seketika. Aku memberhentikan laju motor di pinggir jalan. Arus yang sedari tadi cukup lancar di perjalanan menuju rumah emak membuatku berkendara sangat pelan karena belum terlalu mahir menyetir. Lagi-lagi, di tempat ini, di posisiku berdiri saat ini,
Aku dan juga Bang Miftah pernah berhenti sejenak untuk melepas penat dalam perjalanan ke rumah emak dulu. "Kamu capek, Lis?" katanya waktu itu. Aku seakan terbang ke masa lalu. Kembali butiran bening membasahi pipiku. Sambil berjongkok aku mengusap bulir-bulir tetesan air mataku. "Secepat inikah kamu meninggalkanku, Bang?" Ponselku bergetar. "Assalamualaikum, Dek." Aku masih menahan suara agar tidak ketahuan kalau sedang menangis. "Mbak di mana?" kata Riani. "Mbak di jalan, mau ke rumah emak." "Loh, Mbak nangis?" Riani terdengar panik. Enggak, Dek, Mbak sedikit flu." Kataku bohong. "Ya sudah, hati-hati ya, Mbak." Riani adikku yang paling bungsu. Kami 3 bersaudara. Aku anak kedua dan Riani paling kecil. Kakakku Bahrul sudah menikah dan kini merantau ke Lampung menjadi supir truk pengangkut sayur-sayuran. Kuteguk air putih yang kubawa dari rumah tadi. Kunikmati segarnya hingga mencapai kerongkonganku yang mengering karena menangis. Menghela nafas panjang, memantapkan hati, lalu memakai helm dan meneruskan perjalanan lagi. "Hati-hati, Lis." Suara siapa itu? Bang Miftah? Tidak mungkin. Aku sedang menyetir sendiri dan tidak ada Bang Miftah di sini. Tapi aku yakin itu suara Bang Miftah yang kudengar. Mungkin hanya halusinasiku saja karena terlalu meratapi kepergiannya. Dia memang tidak pernah memanggilku dengan sebutan yang spesial, selalu menggunakan namaku sejak kami bertemu dulu. Tapi dia suka sekali jika aku menyebutnya Bang. Entah mengapa perjalanan kali ini terasa sangat lama dan jauh sekali. Padahal jarak ke rumah emak hanya sekitar 1 jam perjalanan. Tapi kali ini rasanya aku sudah menyetir lebih dari 1 jam. Aku berhenti lagi, mengingat-ingat jalan yang kulalui. Benar saja, tidak ada yang berbeda. Mungkin aku masih dibalut kesedihan, jadi pikiranku kacau. Berhenti di sebuah warung kelontong, aku membeli minuman segar di kulkas warung itu. Saat aku ingin menuju ke arah kulkas, tiba-tiba kulihat sekelebat bayangan mirip sekali dengan Bang Miftah mendekatiku. Sontak aku langsung menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya penjaga warung yang berjalan menuju ke dalam. Jantungku berdegup dengan kencang. Ku beranikan mengambil botol minuman segar di dalam kulkas. "Berapa, Pak?" 5.500, Mbak, kata si bapak penjaga warung. "Ini, Pak." Aku menyodorkan uang pecahan 2 ribuan 3 lembar. "Kok Masnya tidak diambilkan minum, Mbak?" kata penjual itu lagi. "Hah? Emas?" Mataku terbelalak menatap Pak penjual. "Iya, itu Masnya yang di atas motor. Kok nggak turun?" Aku mengedarkan netraku ke arah motorku. Tidak ada siapapun di situ. Darahku mendesir. Nggak ada siapa-siapa, Pak. Saya sendirian ini." Si mbak itu nggak sadar kalau boncengin orang ya. Si bapak itu kemudian menyodorkan uang kembalian. "Bapak bisa aja." Aku mengambilnya lalu bergegas menuju motor meski agak merinding. Di perjalanan pikiranku semakin kalut. Siapa yang sebenarnya dilihat oleh bapak penjual itu tadi? Apakah Bang Miftah? Tidak mungkin, dia sudah tenang di alam sana. Akhirnya tiba juga di rumah emak. Ingin rasanya membagi keluh kesah dan kesepianku pada emak. Beliau adalah orang tuaku satu-satunya sekarang. Setelah kepergian bapak, emak di rumah bersama Riani saja. Dia masih kelas 3 SMP. "Assalamualaikum, Mak." Aku mengetuk pintu rumah emak. "Waalaikumsalam, Mbak. Masuk-masuk." Riani kemudian menghampiriku. Aku memeluknya. Riani tahu betul kondisiku sekarang. Menumpahkan air mataku di pundaknya membuatku terasa lega. Aku melepaskan tas yang kucincing ke lantai. "Sabar, Mbak. Semuanya akan baik-baik saja." Riani mengelus pundakku yang masih memeluknya. Aku masih sesenggukan. "Mana emak?" tanyaku sembari menyeka air mata di pipi. "Ada. Emak lagi di dapur goreng kerupuk." Rumah emak memang besar dan juga luas, sehingga jika ada tamu yang datang tidak terdengar apabila emak sedang di dapur. Sehari-hari kegiatan emak adalah berjualan kerupuk udang, membeli bahan baku di pasar, kemudian menggorengnya dan menjualnya di warung-warung tetangga. "Mak," aku mengambur ke pelukan emak.
yang sedang duduk di depan tungku penggorengan. Emak menoleh, melepaskan peniris kerupuk. "Mak," aku menangis di pangkuan emak. "Iya, Lis, sabar ya." Emak mengelus kepalaku. "Mak, Lis gak kuat, Mak." Ku telungkupkan wajah ke kaki emak. "Sabar, Yolis. Kalau kamu ikhlas, insya Allah Miftah tenang di sana." Tok tok tok. "Mak, itu ada tamu, Mak." Aku bangkit. "Mana? Kok emak gak dengar apa-apa?" ucap emak. Kemudian tengkuku tiba-tiba dingin. Semilir angin yang entah dari mana meniup halus kulit leherku. Aku beranjak menuju pintu dan membukanya. Hening, tidak ada siapapun. Mungkin anak-anak iseng mengetuknya. "Nah, tadi dengar suara ketukan pintu nggak?" kataku pada Riana yang muncul dari dalam kamarnya. "Nggak ada, Mbak. Aku loh dari tadi di dalam kamar nggak dengar apa-apa." Abaikan saja, meski terkadang bayangan Bang Miftah seakan mengikuti aku kemari. Biasanya saat tiba di rumah emak, dia selalu duduk di depan kayu rotan yang terletak di ruang tamu, sambil menyuruhku membuatkan kopi hitam kesukaannya. Aku memasuki kamar, menyibakkan tirai penutup pintu, melihat ke arah ranjang tua yang dimana dulu ku habiskan malam tertidur di atas itu semasa bujangan. Selama menikah dengan Bang Miftah, terhitung 4 kali kami mengunjungi rumah emak, karena lebih memilih tinggal di rumah sendiri agar lebih mandiri. Dan yang kelima, aku datang seorang diri. Dengan sejuta kesedihan, ku usap bantal lusuh yang menumpuk di atas kasur, mengingat saat tidur di ranjang ini bersama Bang Miftah. Kemudian ku dengar suara ketukan di dalam lemari kamar. Aku langsung menghampiri dan membuka pintu lemari. Kosong, tidak ada apa-apa. Semua bajuku sudah dibawa ke rumah, termasuk perlengkapan yang lainnya. Jadi yang tertinggal di kamar ini hanya lemari kosong, cermin, yaitu cermin kecil beserta ranjang dan kasur. Kubuka tirai jendela, menghirup udara sore, melihat keluar jendela hamparan rawa-rawa yang dipenuhi oleh anjing gondok. Rumah emak emang terletak di kawasan rawa, sehingga tidak jarang jika musim hujan tiba selalu terkena banjir dan lumayan dalam. Kembali memoriku memutar kenangan tempo hari, di mana aku, Riana, dan juga Bang Miftah memancing di pinggiran rawa-rawa. Kami selalu menginap apabila berkunjung ke rumah emak, 2-3 hari lamanya. Di sela-sela kegiatan membantu emak membungkus dan juga mengantar kerupuk, Bang Miftah juga suka memancing. Dia adalah menantu kebanggaan emak. Brak! Cermin kecil yang ku tempel di dinding kamar tiba-tiba terjatuh. Aku tersentak kaget. Mungkinkah angin? Mustahil. Aku menuju dapur untuk mengambil sapu dan juga lap untuk membersihkan serpihan cermin. "Mau ambil apa?" emak mengagetkanku. Tiba-tiba ia muncul dari belakangku, wajahnya terlihat sedikit pucat. Emak, cermin di kamar jatuh. Lis mau ambil sapu." Di sana, emak mendongakkan kepalanya ke arah sapu berada. Aku menuju kamar. "Loh, ngapain bawa sapu, Lis? Rumahnya sudah bersih kok." Emak datang dari arah pintu depan. "Loh, bukannya tadi emak yang ada di dapur?" "Loh, emak kok di luar ya?" "Ya, emak habis mengantarkan kerupuk tadi itu sama Riana ke warung Mbak Yani." "Terus yang tadi di dapur siapa?" Mbak ada-ada saja," ucap Riana sambil menaruh bakul untuk mengangkut kerupuk. Aku tidak habis pikir, ada apa sebenarnya yang terjadi. Ketukan pintu, emak di dapur, cermin yang tiba-tiba jatuh. Setelah membersihkan serpihan cermin, aku merebahkan tubuh di kasur. Mungkin aku kelelahan, jadi banyak kejadian aneh yang datang, memejamkan mata dan membuat santai persendianku. "Lis, mancing yuk." Aku terenyak dari tidurku. Aku duduk dan bangkit dari kasur. "Bang Miftah?" "Iya, itu suara Bang Miftah. Mimpi atau nyata?" Aku mengusap wajah dan juga mengatur nafas. Kembali kurebahkan tubuhku di kasur, mencoba menenangkan diri dari segala bayang-bayang Bang Miftah. "Lis, sudah maghrib, bangun sholat dulu." Emak mengetuk pintu kamarku.
membangunkanku yang cukup lama tertidur. "Iya mak," teriakku dari dalam kamar. "Lis, mandi dulu ya mak." Aku menenteng handuk dan perlengkapan mandi di plastik. Emak dan juga Riana terlihat sedang menata menu makan malam di lantai. Hawa dingin menusuk tulang. Sebenarnya aku sudah terbiasa mandi malam seperti ini, apalagi jika sedang di rumah emak. Namun kali ini aku merasakan udara yang teramat sangat dingin. Kamar mandi rumah emak memang menyatu dengan bangunan rumah, namun tidak memiliki atap. Tidak ada bak mandi beton, hanya ada beberapa ember dan bak mandi plastik saja. Kusiramkan air ke seluruh tubuh, merasakan dingin seutuhnya, mengguyur dari atas kepala hingga kaki. Suara air yang berjatuhan ke bawah tepat di rawa-rawa menepis suasana sepi. Mengusap sabun dan sampo, menggosok gigi dan membilasnya. Sungguh terasa ringan badan ini. Segar. Setelah selesai mandi, aku menuju ke dalam rumah. Melewati dapur emak yang luas dengan hiasan pelataran dapur yang ditempel di dindingnya. Rumah yang terbuat dari kayu memang cepat sekali menghitam. Apalagi emak menggoreng kerupuk di dalam rumah. Tercium aroma bunga melati, wangi sekali menusuk hidung. Kuedarkan lentera menembus penjuru dapur, namun tidak kutemui bunga itu. Sangat wangi seperti parfum selir keraton. Aku menghentikan langkahku. Tengkuku kembali dingin, seperti ada yang meniup dari belakang. Aku mempercepat langkah, menemui emak dan Riana yang hampir selesai makan malam. Tidak ada meja makan, kami terbiasa duduk lesehan jika sedang makan. Terlihat ada tumis kangkung, tempe goreng, sambal tomat, dan tentu saja kerupuk. Aku menciduk nasi dari panci agak banyak, mengingat seharian ini aku sibuk menangis dan membuatku kelaparan. "Banyak banget makannya mbak," kata Riana sambil menggigit tempe goreng. "Lapar banget," sambutku. "Lis, kamu tinggal di sini saja sama emak dan juga Riana," kata emak setelah kami selesai makan dan mencuci piring. "Emak tahu kamu kesepian, di sini saja bantu emak," lanjutnya. "Tapi mak, rumah di sana siapa yang nunggu? Ya kamu sesekali saja ke sana, membersihkan dan juga bisa juga menginap di sana," ajak Riana. Emak melihatku serius. "Lis, pikirkan dulu mak. Jujur aku belum sanggup meninggalkan rumah itu. Tapi di sisi lain, aku akan terus teringat pada mendiang Bang Miftah apabila tidak meninggalkan rumah itu." Aku membuka ponsel mencoba melihat foto-foto Bang Miftah kembali. Tanpa terasa, air mata ini kembali menetes saat melihat foto pernikahan kami. Berbalut gaun putih, aku dan juga Bang Miftah terlihat sangat bahagia. Berulang kali aku menyeka air mataku. Kemudian, dep, ada yang memegang pundakku. Kulihat emak sudah tertidur di ruang tamu saat tadi ku abaikan beliau berbicara. Tangannya seperti seorang lelaki, berat dan kasar. Langsung ku tengok ke sebelah kanan, nihil, tidak ada siapapun. "Mak, mak, bangun mak." Aku menggoyang-goyangkan tubuh emak. Emak terbangun dan mengusap matanya. "Yuk tidur di kamar mak, temani Lis ya," pintaku. Emak pun beranjak menuju kamarku. Kami berdua tidur satu ranjang. Ada perasaan takut menyelimuti diriku. Emak tidur di pojok dekat dinding dan aku di sebelahnya. Mencoba sekuat tenaga memejamkan mata, tapi tidak berhasil. Malam itu pikiranku melayang, antara tidur dan tidak, antara sadar dan tidak. Sepertinya aku sedang berada di suatu tempat bersama orang-orang yang tidak kukenal. Mereka berdiri di sekitarku, namun tidak ada satupun yang menegur dan juga melirikku. Orang-orang itu berwajah pucat dan tanpa ekspresi sedikit pun. Ada yang berjalan bungkuk, anak-anak berlarian, dan wanita dengan rambut panjang. Aku duduk di sebuah kursi taman, celingukan dan melihat ke sekeliling. Tiba-tiba, datang seorang pria menghampiriku dan mengulurkan tangannya. Kutengok ke atas, wajah seram, bercucuran darah, mata yang hampir lepas dari tempatnya, dan tangan kanan yang hampir putus. Dengan senyum yang menyeringai menampakkan gigi yang sudah tidak utuh lagi. Aku berteriak sekuat tenaga, namun tidak terdengar suara teriakanku.
Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan, mencoba menghindar dari uluran tangan pria itu. Keringat dinginku bercucuran. Berbulan-bulan aku tinggal di rumah emak, menjalani aktivitas menggoreng kerupuk dan mengantarkannya ke warung. Sesekali aku dan juga Riani membeli bahan bakunya di pasar pada saat matahari mulai menampakkan sinarnya. Sesekali juga aku mengajak Riani untuk mampir sebentar ke rumah peninggalan Bang Miftah sekedar untuk membersihkan debu-debu dan beristirahat sejenak di sana. Aku masih tidak sanggup bila harus menginap lama di rumah ini. Kenangan di setiap sudut rumah selalu membawaku pada Bang Miftah. "Mbak, nggak coba buat tinggal lagi?" tanya Riani. Kami baru selesai mengantarkan kerupuk ke warung makan yang lumayan besar dekat kota. "Belum kepikiran nih. Mbak masih ingin sendiri dulu?" Sambil ku seruput es jus mangga favoritku, kami berdua duduk di sebuah kedai di pinggir jalan. "Keluarga Mas Miftah sudah mengizinkan Mbak menikah lagi kan?" "Sudah sih, tapi aku yang masih belum mau." Entah mengapa sulit rasanya ku buka lagi hati ini untuk menerima cinta yang baru. Padahal masa iddahku sudah selesai 3 bulan lalu. "Mbak, nanti mampir dulu ya ke rumah Mbak Desi. Katanya dia itu kemarin mau pesan kerupuk emak buat acara di rumahnya. Kamu tahu alamatnya?" "Iya tahu." Kami kemudian mempercepat menyedot jus masing-masing dan menuju ke rumah Desi. Cuaca saat itu menandakan akan turun hujan. Langit mendadak gelap dan angin kencang menerpa. Riani duduk membonceng di belakang. Aku melajukan motor karena takut kehujanan di jalan. Setelah tiba di rumah Desi, Riani mengetuk pintunya. Rumah yang lumayan luas dengan perkarangan yang tertata rapi, rumput empuk sebagai penghias latar, dengan beberapa pohon bonsai besar yang dibentuk seperti bola. Terdapat ayunan besar dan ornamen kayu jati di pinggir kursi di terasnya. Pasti orang kaya, gumamku. "Assalamualaikum Mbak Desi." Bres, kemudian hujan turun dengan lebatnya. Untunglah kami sudah sampai. "Waalaikumsalam." Seseorang lelaki keluar dari dalam rumah. Perawakan tinggi berkulit putih, memiliki bola mata yang tajam, memakai celana jeans pendek sehingga nampak bulu di kakinya, dan mengenakan kaos berwarna biru muda. Aku menelan ludah. "Mbak Desinya ada?" tanya Riani. "Oh ada, sebentar saya panggilkan." Lelaki itu masuk menuju ke dalam rumahnya. Mungkin dia lupa mempersilahkan kami untuk duduk sebentar. Terpaan angin yang kencang membuat bajuku basah terkena air hujan. Aku dan juga Riani berusaha menepi ke sudut teras rumah Desi. Kok gak masuk aja? Ayo masuk sini nih." Seorang wanita yang terlihat lebih tua daripada aku menyambut kami dengan senyuman hangatnya. Rambut sebahu tergerai lurus, memakai baju dinas khas ibu-ibu alias daster. Kami memasuki rumahnya. Besar ada hiasan guci yang benar-benar cantik, tulisan kaligrafi yang tertempel di dinding ruang tamu, dan lemari hias berisikan koleksi tas mahal. "Silakan duduk," ucap Desi. "Kok kamu gak bilang dulu kalau mau ke rumah nih?" lanjutnya. "Ponselku lopet Mbak. Mau telepon pakai handphone Mbak Lilis, aku gak hafal nomornya Mbak Desi," jelas Riani. "Oh ini Mbak Lilis ya, yang pernah kamu ceritakan dulu?" Dia menatapku. "Iya," sambutku. "Jadi gimana soal kerupuk emak kemarin?" "Oh jadi aku jadi pesan nih. Acaranya sore lusa, tapi kemungkinan Mas Aryo yang ambil ke rumah kamu ya. Aku bisa sibuk mempersiapkan acara." "Mas Aryo?" tanya Riani. "Iya, yang tadi itu suamiku namanya Mas Aryo." Selesai membahas masalah pesanan kerupuk, kami bermaksud ingin pamit pulang. Namun hujan tidak kunjung berhenti. Kasihan emak jika ditinggal lama-lama di rumah sendirian. "Biar diantarkan Mas Aryo saja ya, kasihan kalian, hujannya makin deras sekali tuh." Desi mengantar kami sampai pintu dan melihat hujan yang masih sangat deras. "Apa tidak merepotkan Mbak?" kata aku. Biasa aja, biar Mas Aryo tahu rumah kalian, jadi nanti waktu ambil kerupuk gak usah tanya-tanya lagi." "Motorku gimana?" kata Riani. "Besok biar diantar sama Pak Bas, pembantuku."
Desi masuk ke dalam rumahnya, mungkin memberitahu suaminya. Benar saja mobil Fortuner hitam keluar dari garasi. Tidak tampak siapa yang menyetirnya, entah Pak Bas atau Mas Aryo yang di dalamnya. Kami berpamitan pada Desi, melangkahkan kaki dengan menutupi kepala menggunakan tas yang kami bawa. Aku memasuki mobil itu, Mas Aryo tersenyum padaku. Mobil pun melaju menembus derasnya air hujan. Aku dan juga Riani duduk di kursi belakang. Tentu saja sesekali aku mencuri pandangan ke wajah Mas Aryo. Riani memberikan instruksi arah jalan menuju rumah. Akhirnya tiba di rumah. Kami berterima kasih kepada Mas Aryo dan tidak lupa senyum terbaikku kupersembahkan. Emak memang sudah terbiasa dengan pesanan kerupuk yang lumayan banyak. Tidak jarang membuat emak kewalahan sehingga tidur larut malam karena harus menggoreng dan membungkusi kerupuk. Usaha emak ini sudah berlangsung sejak aku masih SMP dan Riani masih duduk di bangku sekolah dasar. Semenjak apa meninggal karena sakit TBC, emaklah yang menghidupi kami bertiga hingga akhirnya Mas Bahrul menikah dengan orang Lampung dan merantau ke sana. Sudah lama Mas Bahrul tidak pulang ke rumah emak. Menelepon pun juga sangat jarang. Emak tidak pernah menuntut diberi uang berbulan karena emak tahu keadaan ekonomi Mas Bahrul yang sangat pas-pasan. Saat aku dan juga Bang Miftah menikah pun, ia tidak pernah datang karena tidak mampu membeli tiket pulang dan pergi. Kasihan melihat emak jika masih tetap bekerja di usianya yang menjelang tua. Tapi emak tipikal orang yang tidak mau berdiam diri. Ia senang bila ada kegiatan yang dilakukan. Ditambah sekarang aku menumpang lagi di rumah emak, membuatku semakin kasihan melihatnya. Brum! Terdengar bunyi mobil berhenti di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menuju pintu yang terbuka sedari tadi. Mas Aryo datang mengambil pesanan kerupuk. Dengan setelan rapi memakai jas dan dasi, tidak lupa sepatu hitam yang mengkilap. Oh, Mas Aryo, silakan masuk Mas. Sebentar saya ambilkan kerupuknya. Dia hanya tersenyum. Aku menuju dapur dan membawa 5 bungkusan plastik besar berisi kerupuk. Masih banyak. Tinggal 2 plastik besar lagi. Aku kemudian meletakkan plastik kerupuk di bagasi mobilnya. Dia menungguku sambil membukakan pintu bagasi. Sudah Mas. Kuhirup bau parfumnya nikmat sekali. Berapa totalnya? Ya, berapa ya? Kemarin Mbak Desi bilang berapa harganya? Aku balik bertanya. Loh, gimana sih? Dia mengeringkan dahi. Ekspresinya lucu sekali. Riani dan juga emak lagi pergi ke pasar. Saya lupa tanya harganya. Aku mengaruk kepala. Aku telepon Desi dulu ya, katanya dan aku mengangguk. Berulang kali dia mencoba menelepon Desi, nampaknya tidak diangkat. Gak diangkat, mungkin lagi sibuk persiapan acara nanti malam. Aku bawa dulu ya, nanti aku balik lagi ke sini buat bayar. Lanjutnya. Iya, maaf merepotkan Mas. Oh ya, motor kamu sudah dikembalikan Pak Bas. Oh sudah Mas, kemarin sudah diantar. Terima kasih. Aku mencoba memberikan senyum terbaik. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Nanti kalau sudah tahu harganya, pasti segera aku bayar. Dia menutup pintu bagasi mobil. Tengkuku kemudian kembali merinding. Padahal tidak ada angin saat itu. Bulu-bulu halusku pun terasa berdiri semua. Aku kemudian mengusapnya. Sore itu, saat hujan mulai turun rintik-rintik, bertemankan teh hangat dan sebungkus roti isi selai coklat, aku menyandarkan tubuh ke dipan milik emak. Dipan yang cukup tua terbuat dari rotan. Jika ada orang duduk lalu bangkit, ia akan berbunyi mendecit. Emak dan juga Riani sedang tidak di rumah. Mereka pergi mengantarkan kerupuk ke sebuah warung makan di tengah kota. Inilah resiko berjualan yang bergantung pada lahan milik orang lain. Kita harus tetap sigap menawarkan dagangan ke sana kemari, apapun kondisi alamnya. Aku salut pada emak. Beliau sama sekali tidak mengeluh. Bahkan, untuk memanjakan dirinya dengan berpijat pun jarang dilakukannya. Begitu pula Riani. Gadis lulusan SMA itu tidak protes jika dirinya hanya menjadi kurir pengantar kerupuk.
Aku bersyukur dikala kekalutan hatiku sepeninggal mendiang Bang Miftah, masih ada emak yang sanggup membiayai kehidupanku. Sesaat terlintas kembali raut wajah Mas Aryo. Beruntungnya Desi, gumamku. Jika dilihat dari pakaian dan postur tubuhnya, Mas Aryo adalah seorang atasan di dealer mobil. Pernah sepintas kulihat ada name tag yang tertempel di kemejanya dengan tulisan manajer. Hebat ya? Prang! Aku terperanjat kaget dari dipan, terkejut mendengar ada benda yang jatuh dari dapur. Bergegas menuju ke dapur dan melihat apa yang terjadi. Sebuah gelas dan juga sesosok wanita. Aku tidak mengedipkan mata melihatnya. Dia membelakangiku dengan posisinya menghadap ke arah jendela. Rambutnya lurus sebahu, memakai baju berwarna merah dan bawahan rok hitam. Roknya menutupi kakinya. Aku masih terpaku, mengedipkan mata dan kemudian mengusap-ngusap mataku. Siapa? Lidahku sangat keluh. Blas! Dia menghilang begitu saja. Dan seketika pandanganku berubah menjadi hitam. Mbak Lilis? Kepalaku masih terasa pusing. Rupanya aku pingsan tadi. Mbak, sudah sadar? Kata Riani mencoba menggoyangkan tubuhku. Nih, aku di mana? Kataku sambil mencoba bangun dan memegangi kepala. Mbak, kok bisa pingsan sih? Ada apa? Mbak nggak tahu nih. Tiba-tiba pandangan Mbak jadi gelap. Aku masih memegangi kepalaku. Amat datang membawakan segelas teh hangat dan memberikan kepadaku. Aku mencoba mengingat kejadian tadi. Sejak kapan aku bisa melihat makhluk halus? Mak, Lis mau tanya boleh? Kini aku sudah berada di atas kasurku. Ada apa? Jawab emak. Apa di keluarga kita ada yang bisa melihat makhluk halus? Emak terdiam. Ada, jawab emak. Emak bisa melihat mereka, tapi tidak sering. Lanjutnya, aku terdiam dan benar saja mungkin aku mewarisi sifat emak. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan akhir dari kisah ini, kita saksikan di next part, yaitu di bagian selanjutnya di video terbaru dari channel ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih untuk kalian yang belum subscribe, dan untuk kalian yang belum nyalakan tombol lonceng notifikasinya, nyalakan ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel kami atau channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan akhir dari kisah ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.